Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsur rabi'u fil gusli. Itu ya? Iya. Ad-darsu pelajaran. Ar-rabi'u yang keempat. Fil gusli tentang masalah mandi. Mandi itu terbagi dua. Ada mandi ibadat, ada mandi adat. Kalau mandi adat ya hukumnya mubah, mau mandi boleh, nggak mandi juga nggak apa-apa. Kayak pagi-pagi mandi, sore mandi, itu namanya mandinya mandi adat namanya. Ada mandi ibadat. Kalau mandi ibadat terbagi dua, ada mandi wajib, ada mandi sunat. Kayak mau sholat Jumat, hukumnya mau sholat Jumat mandinya itu hukumnya sunnah buat yang mau sholat Jumat. Atau mau sholat Id, hukumnya mau sholat Id mandi itu sunnah. Mau dia mau sholat Id atau dia nggak mau sholat Id, pokoknya kalau hari Id sunnah aja mandi. Ada bedanya tuh sama Jumat tuh. Kalau Jumat mah sunnah mandi, yang mau sholat Jumat aja. Tapi kalau dia lagi sakit atau dia berhalangan, perempuan umpamanya gitu, nggak mau sholat Jumat ke masjid, dia nggak sunnah mandi hari Jumat. Kalau Id mah mau sholat Id kek, mau enggak kek, pokoknya sunnah aja mandi di hari Id. Jadi mana yang mau diomongin? Yang mau diomongin mandi ibadat. Mujibatul gusli khamsatun. Mujibatul gusli, penyebab-penyebab mandi atau yang mewajibkan mandi, khamsatun, yaitu 5 perkara. Al-awalu, adapun yang pertama, al-jima'u, jima. Kalimat jima ini namanya kalimat am atau kalimat umum. Sebab jima itu bisa jadi macam-macam. Ada jima yang halal, kayak suami istri, jimanya halal. Atau jimanya haram, hubungan laki-laki sama perempuan tapi di luar nikah, jima namanya. Tapi jimanya haram, karena dia jimanya itu haram maka dinamakan zina namanya. Atau jima pada manusia juga namanya jima. Jima sama binatang juga namanya jima juga. Jadi jima manusia ada dua, ada yang halal suami istri, ada yang haram namanya zina atau jimanya kepada binatang. Walaupun kepada binatang hukumnya juga wajib mandi. Kalau jima tuh nggak mesti keluar mani, asal kepala zakarnya udah mendem, masuk semuanya tuh kepala zakarnya tuh, itu dikatakan dia jima. Kagak mesti masuk 20 cm 20 cm-nya, enggak. Asal kepala zakarnya masuk, seluruhnya masuk, itu namanya jima. Enggak mesti keluar mani, asal dia udah masuk wajib mandi. Apalagi kalau sampai keluar mani mah itu parah kalau yang begitu mah ya. Nengok doang kan. Assalamualaikum doang. Jadi wajib mandi udah. Ada orang nanya, suami saya kalau saya lagi mandi diintipin, bagaimana hukumnya? Kata si istrinya. Ya kita balikin. Ibu dijima boleh nggak sama suami? Ya boleh lah, orang dia suami saya istrinya. Ya kan dijima aja yang parah boleh. Apalagi cuman lagi mandi diintip, cuman diliatin doangan, kan parahan jima sama ngintip ya. Jima boleh, masa ngintip agak boleh? Biarin aja bininya sendiri diintip.
kecuali punya tetangga diintip. Ini baru bermasalah ya. Nah, ini jima namanya. Tidak mesti keluar mani. Asal dia udah masuk juga kepala zakarnya dihukumkan dia jima dan wajib mandi. Walaupun dia nakal sama binatangnya. Kayak kemarin tuh masalah keledai itu ya. Iya, lima soha, karena ada hadis yang sahih. Anan nabiya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, pernah bersabda, iza iltaqal hitanani wajabal guslu. Iza, apabila, iltaqa, berjumpa, bertemu, halus bahasanya ya, pakai bertemu, hitanani, dua hitan, hitanan laki-laki, hitanan perempuan. Jadi perempuan juga kudu disunat juga. Cuman kalau kita dibuang kulitnya, kalau dia mah di asal berdarah aja dikit ya, jenggernya tuh. Kalau ayam ada jenggernya tuh, perempuan juga kalau masih perawan mah ada jenggernya aja tuh dicoret dikit biar nafsu seksnya tinggal 50. Kalau nggak disunat, waduh 100%. Itu sebabnya orang sama binatang ya, sama kuda, sama anjing, karena nafsu seksnya tinggi nggak disunat. Kudu disunat perempuan biar nafsunya tinggal 50. Itu maksudnya. Jangan sampai berlebih-lebihan, bahaya. Kalau nggak divideoin, ini video ini sebar lagi ya. Mana yang nonton kita lagi santri. Lagi terus kita pray dulu ya, nonton video dulu. Orang kata kita mah biar makin tua juga, kalau yang begitu masih demen aja. Ngapa itu ya? Makin tua makin demen kita mah yang begitu, bukan makin kapok. Apalagi yang muda, kita yang tua masih demen aja yang begitu. Karena itu YouTube itu jarang yang nonton ya. Yang di-upload semua gitu-gituan. Kalau bertemu dua hitan laki dengan hitan perempuan, wajaba, maka wajib hukumnya al-ghuslu, oleh mandi wajib. Rawahu, meriwayatkan akan dia, hadis Muslimun, oleh Imam Muslim. Udah gampangin aja, kalau hadis riwayat Imam Muslim pasti sahih. Dan kalau hadis itu di kitab fikih, itu udah pilihan hadisnya, udah hadis-hadis sahih yang enggak diraguin lagi. Jangan belajar hadis lama, buang-buang umur, mendingan langsung aja fikih udah mateng, enak. Jangan bikin gorengan lama. Beli dulu, ngaduk dulu, segala macam, goreng dulu kepanasan, mendingan beli aja udah 10.000 juga sekarung ya. Jangan pakai nanam padi kalau mau makan, langsung aja ke warteg tuh fikih, udah mateng, udah enak. Khurujul mani, keluar mani, enggak mesti jima, bisa aja sebabnya lain-lain ya. Karena dia nonton blue film umpamanya, dia nonton baca stensil dulu, bisa jadi. Atau ada kucing kawin ditonton. Live streaming. Kan seru ditonton tuh ya, sampai dia basah celananya. Walaupun keluar maninya karena nonton yang lain-lain bukan jima, wajib juga mandi.
apalagi ngimpi mah. Orang kalau air maninya penuh, nah itu nggak ada penyalurannya, kudu mandi, kudu mandi wajib juga kalau dia mimpi keluar celananya basah. Ya. Karena itu tadi bahasan yang pertama tuh adalah jima. Jima itu memanfaatkan rudal bukan hanya untuk pipis. Pipis doangan, bukan itu doang. Gunanya juga ada lagi yang itu buat untuk jima. Kalau cuma buat pipis doang nanti nggak sehat. Dikasih mimpi. Kudu ada penyaluran, ya. Gitu. Jangan sampai enggak. Kudu nyari. Kudu nyari. Belum niat. Jangan diem, jangan. Nyerempet. Ya. Nyari kagak, ditawarin ogah. Pakai marah lagi ditawarin. Ya. Gua mah biar kalau ditawarin gua kagak mau, kecuali kalau sama Dede Lesti. Baru dia mau juga. Dua penyalurannya pipis, buat pipis dan buat serangan darat. Yaitu jima. Ada keluar mani yang hukumnya haram, ada keluar mani yang hukumnya halal. Mana yang halal? Kalau keluar mani itu melalui tangan istri atau badannya. Badannya aja diusek-usek gitu. Atau dijepit ya. Emang rada jorok kalau rada jorok. Jangan pakai mesem-mesem nih. Jepit tuh sama dada istrinya. Keluar mani halal hukumnya. Jangankan sama dada dijepit, ya, sama kemaluannya aja halal. Atau dibejek-bejek sama tangannya. Bininya lagi head, disuruh bejek-bejek sama tangannya, halal keluar maninya, tapi wajib mandi. Atau diinjek sama kaki meja, digencet, Merah keluar itu. haram kalau yang itu, kalau sama kaki meja. Atau sama tangannya sendiri, keluar mani pakai tangannya, hukumnya haram. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i. Kalau menurut Abu Hanifah, pakai tangan sendiri ngeluarin mani, onani, hukumnya makruh. Ya, masih ada jalan tuh Yud, makruh doangan. Sekali-sekali wajib Hanafi. Mazhab Imam Hanafi masih ada jalan. Gitu tuh agama ya. Iya. Ada enaknya juga. Ada yang bisa tuh. Ada yang kenceng banget haram, ada yang lunakan dikit hukumnya makruh aja. Lah ini cuman makruh doang nih. Ya. Gitu dah. Pakai hand body pakai apa tuh? Liqaulihi, karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, innamal ma'u, innama sesungguhnya, ma'u air, sesungguhnya air, minal ma'i daripada air, air daripada air. Paham gak tuh? Enggak ya? Emang kalimatnya berantakan. Nabi yang ngomong, yang sastranya tinggi, halus banget ya. Kalau bahasa kita namanya kromo inggil disebutnya, ya, yang halus banget, yang bahasa keraton tuh, halus banget kayak keraton ya. Kalau kita di sini nggak bisa ngomong halus, ujung buneng, gitu. Susah kalau kita mau halusin ya. Nggak ada yang bahasa kita halus semuanya begitu. Innamal ma'u, sesungguhnya kewajiban mandi. Minal ma'i, sebab keluar air mani. Baru paham. Kewajiban mandi sebab keluar air mani. Apa ke sebabnya?
asal keluar mani aja dah, keluar sperma, hukumnya wajib mandi. 2 udah tuh penyebab mandi wajib. Yang ketiga, asalisu, adapun yang ketiga al-haidu, yaitu haid. Kalau keluar mani jima namanya hadas ausat, namanya hadas pertengahan. Kalau nggak punya wudhu namanya hadas asgor, hadas kecil. Tadi itu jima keluar mani namanya hadas ausat. Kalau haid namanya hadas akbar namanya. Gede banget. Akbar tuh gede banget. Yang paling besar. Jadi hadas 3. Nggak punya wudhu namanya hadas kecil. Kalau keluar mani atau jima namanya hadas ausat, pertengahan. Kalau haid, nah ini yang paling parah, hadas akbar. Kalau keluar mani atau jima, ngilanginnya pakai mandi. Haid juga ngilanginnya pakai mandi. Karena sama ngilanginnya sama-sama pakai mandi, maka disebutnya sama orang kita sama jadinya, hadas besar. Kalau santri nggak boleh, kalau ngaji ngomong gitu, kudu 3. Hadas kecil, hadas ausat, hadas akbar. Jangan disamain antara haid sama keluar mani, jangan. Kudu dibedain. Buat perempuan nih, haid. Makhluk Allah tuh yang haid cuma 2. Manusia dan kelelawar. Belum pernah yang lihat kelelawar itu ya? Haid ya? Kalau saya kecil sering. Karena emang main ketapel, nyelepetin dia. Dimakan sama bocah-bocah dulu mah, dibakar, ditabunan, di sate gitu. Itu ketahuan dia. Iya berdarah aja begitu, kayak perempuan kalau lagi haid. Sulit kita apa hikmahnya? Itu kelelawar jadi pakai haid, kayak perempuan manusia. Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Ta'ala. Yas'alunaka anil mahidi kul huwa aza fatazilun nisa'a fil mahidi wala taqrabuhunna hatta yathurna fa iza tatahharna fa'tuhunna. Al-Baqarah, surah Baqarah ayat 222. Kalau kita mau bilangin begitu, kalau mau dibaca Al-Baqarah, tak sempurnakan ayat ini dalam surah Baqarah. Masih ada lanjutannya kan itu, baru sepotong. Yas'alunaka, yas'aluna, mereka bertanya. Akan engkau, wahai Muhammad. Mereka bertanya kepada engkau anil mahidi, tentang haid. Qul, katakan olehmu duhai Muhammad, huwa, adapun dia haid, aza, yaitu kotoran. Sesuatu yang kotor itu namanya aza. Fa'tazilu, maka jauhilah olehmu an-nisaa, akan istri-istri. Jangan deketin. Ya. Yang mana tuh jangan dideketin? Antara puser sampai dengkul. Tuh yang gak boleh deketin tuh. Dari dengkul ke bawah mah boleh. Ala puyeng banget nih, injek nih itu boleh. Minta diinjek sama bininya boleh. Yang gak boleh dari dengkul ke atas sampai puser. Dari puser ke atas boleh. Itu ya. Mau diraba-raba, mau diapain aja boleh. Fil mahidi, di waktu lagi haid. Kalau dia nakal nih suami nih, lagi deres-deresnya tuh darah keluar, dijima juga bininya. Dalam keadaan haram seperti itu, maka dia disuruh sedekah 1 gram emas. Beli emas segram, minta suratnya, sedekain nama orang miskin, biar orang miskin
ngerasain pakai emas gitu. Tapi jangan dibilangin, diem aja, nih emas buat kamu ya gitu, nggak usah ceramah. Nih saya nih bini saya lagi head sedang deres-deresnya, saya nggak tahan puasa. Akhirnya terjadi juga tuh kecelakaan. Nih saya bayar sedekahnya sama kamu nih, nggak usah begitu, kasih aja udah, jangan pakai diceramain. Kalau umpamanya udah nggak deres, udah dapat 5 hari, kan biasanya orangnya 7 hari ya, tinggal 2 hari lagi tuh udah nggak deres, cuma ada plek-pleknya aja gitu. Kalau dia pakai celana, dia buka ada pleknya tuh, coklat-coklat gitu ya. Kalau yang punya bini mah ngerti tuh yang gitu-gitu ya. Yang punya bini gak ngerti yang begini-begini ya. Kita lagi jelasin gini, lagi ngomongin apa ini katanya. Gitu. Gue udah punya bini, asal lagi dicontohin, ntar pulang lihat gitu. Aduh udah tinggal plek-plek doangan, belum mandi dia jima, maka bayar dendanya 0,5 gram emas. Kudu mandi dulu. Udah selesai headnya neng, udah bang, udah mandi belum? Mandi sono gitu. Udah mandi baru, jangan belum mandi udah dihajar aja. Boleh sih boleh, cuman kena bayar 0,5 gram emas sebagai dendanya karena kenakalannya dia tuh. Wala taqrabuhunna, jangan kamu dekati mereka istri, hatta yathurna, sampai mereka suci, mandi maksudnya, sampai dia mandi. Faiza tatoharna, maka apabila mereka telah suci, udah mandi, headnya selesai, dia udah mandi, fa'tuhunna, maka gaulilah mereka, jimaklah mereka. Begitu kalau udah selesai mandi. Walima soha, karena ada hadis yang sahih, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, pernah bersabda, li Fatimata binti Abi Habsin. Abi Habsin itu jaisin di situ ya, dikasih garis bawah, ditulis di pinggirnya Abi Habsin. Kala, pernah bersabda oleh Nabi, li Fatimata, kepada Fatimah binti Abi Habsin, Fatimah bin putrinya Abi Habs, Iza akbalatil haidotu, apabila datang haidotu oleh head padai, maka tinggalkan olehmu duhai Fatimah as-sholata, akan sholat. Gak boleh sholat lagi head, hukumnya haram. Puasa lagi head juga hukumnya haram, karena orang keluar darah itu lemes, nggak makan minum lemes juga, jadi lemesnya double, bisa mati orang. Maka perempuan lagi head nggak boleh puasa Ramadan, apalagi puasa sunnah mah ya. Puasa Ramadan aja nggak boleh, apalagi yang sunnah. Kalau puasa sunnah mah kudu nanya dulu sama bini, bang besok hari Senin nih, hari Kamis mau puasa, boleh nggak bang? Habis begitu minta izin dulu. Kalau kata suaminya ya udah puasa aja. Dulu waktu sedang cakep-cakepnya dulu begitu ya. Kalau sekarang nanya begitu kita marah-marahin, bang besok Kamis mau puasa nih, nggak mau nanya gua. Ya minta izin, kagak perlu minta izin, puasa aja dong, sebulan juga nggak apa-apa. Jangan sehari, sebulan juga nggak apa-apa. Emang begitu laki mah, kalau pacaran doang manis. Pas udah jadi bini mah sudah tua, udah kesel aja ngeliat bini.
Malah ada yang nyaut kadang-kadang ya, emang yang paling enak selingkuh gitu. Wa iza adbarot, dan apabila berpaling oleh head. Apabila berpaling oleh head artinya udah selesai headnya dan udah mandi. Fagtasili, maka mandilah olehmu duhai Fatimah. Wasolli, dan salatlah olehmu duhai Fatimah. Mandi, salat. Rawahu, meriwayatkan akan dia hadis Asy-Syaikhani oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-wiladatu, melahirkan anak. Apakah melahirkannya itu keguguran, masih baru 3 bulan udah keluar, atau lahirnya emang udah jadi bayi? Wajib mandi. Sebab kalau orang melahirkan itu banyak urat saraf yang pada putus. Urat saraf yang halus tuh banyak yang putus kalau melahirkan. Karena itu jangan heran perempuan kalau baru punya anak 2 udah kempot. Ya, kalau ngelahirin dia tuh banyak urat saraf yang halus pada putus. Sama kayak kita kalau jima. Jima itu kan 2 miliar energi yang hilang dari tubuh kita. Karena itu kalau habis jima buru-buru mandi, jangan nungguin besok. Begitu selesai terus mandi biar seger badan. Ini 2 miliar kan banyak banget ya. Tenaga yang hilang dari kalau habis jima tuh. Tadi suruh mandi cepat-cepat. Begitu juga orang beranak, wiladah. Biar seger lagi badannya. Dari annahu, karena bahwasanya melahirkan anak. Manion, yaitu mani, munakidun, yang jadi bayi. Sama aja. Orang keluar mani berupa air wajib mandi. Ini maninya gede banget 3 kilo. Kan asalnya mani. Jadi manusia 3 kilo. Ya wajib mandi juga. Ini sama-sama keluar mani. Cuman kalau yang warna cair, yang ini mau udah jadi manusia, munakidun, udah jadi bayi. Jadi asalnya manusia tuh sama-sama dari mani. Yang orang ogah, jijik sama air mani. Air maninya sendiri ogah cium. Baunya nggak enak, jijik rasanya. Tapi kalau jadi manusia kayak gini, rada-rada sombong kita ya. Nggak inget asal kita gitu, dari mana kita asal. Dari air mani kita. Dan keluarnya juga dari kemaluan perempuan kita. Di tempat yang jorok. An-nifasu, yang kelima nifas. Li'annahu, karena bahwasanya nifas. Haidun, yaitu head. Mujtama'un, yang kumpul. 9 bulan tuh head gak keluar, ngumpul aja di dalam perut. Pas dia ngelahirin anak, keluar 40 hari 40 malam. Terus saja keluar. Kalau head wajib mandi, apalagi nifas. Emang darah headnya ngumpul gak keluar-keluar selama 9 bulan, kudu wajib mandi. Nah, kira-kira segitu tuh. Satu bab aja ya. Biar nanti ada teratur jadinya. Besok baru ngomongin furudul gusli, fardunya mandi.